Halo teman-teman semua, selamat datang kembali dalam Ngobrol Bareng Aba Worship. Ya, Ngobrol Bareng Aba Worship ini apaan sih, Fit? Jadi di talk show pada kali ini kita akan membicarakan tentang worship, tapi worshipnya itu tuh tentang kehidupan seorang penyembah. Nah, Dan tapi kita mengupasnya tuh dari sudut yang berbagai beda-beda ya. Kayak waktu itu kita ngundang Master Chef ya. Nanti kita akan undang mungkin pemain sirkus juga ya. Enggak lah ya, enggak sampai segitu. Nah, tapi kita ingin membicarakan tentang kehidupan seorang worshiper, penyembah, tapi dalam berbagai aspek yang berbeda-beda. Jadi kita akan dilengkapi bagaimana menjadi seorang penyembah yang sejati. Gitu, Fe, ceritanya. Hari ini kita ngomong apa, Fe? Topiknya? Apakah menyembah itu harus dengan musik atau enggak? Harus dong. Kalau nggak pakai musik jadi gimana? Ya, Kalau menurut kamu perlu nggak pakai musik nyembah? menyembah itu tuh bukan, kan nggak cuma nyanyi-nyanyi Kamu udah doang kayak ya. narasumber lu, luar biasa kamu ya. Bukan Nggak cuma saya narasumbernya ya. Oh bukan. Oh jadi siapa? Oh bukan kita berdua doang. Bukan. Oh bukan. Jadi siapa dong hari ini ya? Kita sudah kedatangan Musisi satu orang profesional ya. musisi profesional ya. Dia pemain gitar, sudah malang melintang ya, lintang bujur, lintang apa segala macam dalam dunia musik. Tapi bukan cuma musik industri musik saja, tapi juga dalam musik rohani juga ya. Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dari sudut pandang dia seperti apa. Nah, kita akan langsung panggilkan aja ya. Inilah dia tamu kita hari ini, Yusuf Winardi. Iya. Nah, itu adalah ala Miss Universe ya, Bu. Oke, Yusuf Winardi ini musisi, terus apa lagi, Bro? Suami. Suami, ya, jadi udah nggak single ya? Udah enggak. Udah laku lama saya. Tolong ya wanita-wanita ya, sudah enggak. Saya apalagi juga enggak ya. Iya. Kalau yang ini masih? Ini masih belum matang nih, Oh, masih belum jauh. matang ya. Pasti bapaknya setuju dengan saya, jangan dulu katanya. Apakah Anda bapaknya? Oh bukan, ini susuknya, asuknya. Oke, musisi kurang lebih berapa tahun, Bro? Masuk dunia musik tuh? Gue profesional tuh dari 99 ya, jadi umur 19 ya. Jadi ini tahun gue ke 21. Tahun Aku belum lahir. Lu belum lahir? Dia belum berbentuk dia waktu itu mungkin. Bahkan Tapi belum ketemu. Belum ketemu ya, belum bahkan ketemu. apa bau-baunya aja belum ada. Bapak emaknya belum ketemu, Bro. Serius? Ini dibilang barusan. Tahun 99 kok. Ya, tahun 9. Kamu memang lahir tahun berapa? 2005. 2005. Wah, Wow, akhir akhir depan sungguh masih panjang ya, Bro ya. akhir zaman padahal nih. Iya, tapi kita ngobrolin worship loh ini ya. Jangan Oh ngobrolin jangan akhir usia. zaman, jangan akhir zaman. Jangan ngobrolin usia ya. 21 tahun Iya, iya. itu dihitung dari terjun di dunia Iya, profesional. jadi istilahnya ya? udah make money out of music ya. Jadi Umur 19. Iya. Make money dari music. Oh, itu agak jarang ya. Tapi berarti non formalnya udah dari Maksudnya belajarnya non formal. mulai suka musik. Kayaknya belajar dari musik. belajar musik sebenarnya dari kelas 4 SD. Cuman waktu itu kan belajarnya organ, cuman nggak gitu passion. Organ. Kamu tahu nggak organ apa? Elektron, Yang organ. itu kan. Organ. Yang dua tangan main, kaki ikut main juga Iya, itu. sama kaki. Joget lah itu. Ya, jadi itu dari Umur 15 lah bisa bilang udah cinta musiknya dari umur 15 tapi sejak main gitar baru suka banget musik. Oke, jadi asam garam, asam urat, dunia, Oh jangan, asam urat jangan. dunia musik sudah sangat banyak sekali, Ya, lumayan. termasuk juga di musik gereja ya. Musik gereja tahun berapa, Bro, masuk? Kalau gereja malah sebenarnya duluan besar di gereja sebenarnya. Jadi sebelum dulu main gitar profesional ya, main jadi home band dan segala macam, Oke. memang di gereja memang. Oh, malah udah pelayanan. Sebelum produce musik juga belajar. Sebenarnya banyak belajar di gereja karena di gereja kan kita pelayanan musik ya, kita belajar aransemennya dari sana gitu. Terlatihnya memang dari gereja dulu, baru akhirnya bisa keluar akhirnya. Oke, nah kalau ini sih kita mendengarkan dari pakarnya yang udah 21 tahun nih, Fed ya. Main sirkus ya, Jadi bukan main sirkus ya. Nah, bermusik 21 tahun. Oke, yuk kita mulai masuk ngobrolin tentang tadi topiknya ya. Apakah kita worship itu perlu ada musik atau enggak? Fed, kira-kira menurut lu ada something yang kita perlu diskusikan nggak sih tentang ini? Apa sih yang menjadi pertanyaan anak-anak muda gitu tentang ini? Sebenarnya paling kayak pengertian worship itu sebenarnya apa dulu gitu. Baru masuk Dalam apakah butuh banget musik loh. atau enggak. Dia tahu banget gue sarjana teologi kayaknya nih. Woi, Pertanyaannya jadi- susah bener. Jadi Fed pengen tahu dulu bahwa worship itu apa. Karena kalau nggak tahu worship itu apa, kita jadi bingung juga ya gimana cara worship Iya, ya. iya. Gimana bro kalau menurut Yusuf Winardi? Ya gue jawab dalam konteks gue bukan seorang ahli teologi ya gitu, tapi Iya. lebih kepada ya
gue sebagai anak Tuhan, maksudnya sebagai orang ini bagusnya memang kita sengaja undang narasumber itu bukan pendeta, bukan sarjana teologi, karena kita pengen mendapatkan view itu justru yang casual, ya. Nah, jadi iya dalam konteks gue bukan pendeta, tapi lebih kepada memang orang yang istilahnya berusaha jadi anak Tuhan yang lebih baik lah ya, lebih dekat sama Tuhan setiap hari. Dulu sih gue dapat pengertian ini memang dari awal dari Purpose Driven Life Rick Warren. Dan kebetulan istri gue ini memang lately lagi mengulang lagi program itu. Jadi dia sering share ke gue gitu ya. Jadi sebenarnya worship itu memang intinya is our whole life sebenarnya. Gimana you're eating, you're drinking kan di firman Tuhan. You're eating, you're drinking. Di versi Message Bible kan lupa juga sih ayatnya di mana ya. Since gue bukan pendeta, jadi gue nggak hafal ayat sampai pakai. Cuman ada dia bilang katanya segala sesuatu yang kita lakukan seperti 1 Korintus ya. 10 ayat 31. Pokoknya you're drinking, you're eating, you're going to work, itu semua itu worship gitu. Dan ya kalau gue lihat memang betul, karena memang setelah kita maksudnya cukup lama di dunia gereja, di dunia pekerjaan, seringkali kan kita melihat banyak orang dalam tanda kutip yang mungkin aktif di gereja, tapi sebenarnya kita nggak ngelihat kok kelakuannya kok nggak mewakili ya, Tuhan, tidak mewakili, menyembah Tuhan, iya. Gitu ya. Berarti kan memang bukan aktivitas kita yang membuat kita tuh jadi seorang worshiper, tapi gimana kehidupan itu kita menyenangkan Tuhan gitu. Sorry, bukan aktivitas kita yang menentukan kita itu worshiper atau bukan. Yes, betul. Jadi apa yang menentukan kita nih worshiper atau bukan? Kalau bukan apa yang kita sekedar lakukan? Ya kalau menurut gue sendiri pribadi sih adalah ngafal itu nggak sepenting kalau kita itu benar-benar hidup dalam itu. Contohnya gini, kan dibilang di Alkitab ada yang bilang bahwa in all of your ways acknowledge Him, and He will make your path straight gitu. Nah di dalam dunia kerja gitu loh, itu sulit banget loh mengakui Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, dalam sekolah, itu sulit loh, nggak segampang itu. Jadi worship itu adalah sebenarnya as simply as mungkin lo nggak hafal ayatnya, tapi lo menghidupi itu gitu loh. Karena lu pernah menerima kebenaran itu, dan lu hidup di dalamnya. Belum gitu. tentu lu hafal, tapi lu sudah menjadikan itu bagian dari hidup lu. Betul, dan itu worship menurut gue. Jadi ketika Tuhan tuh diandelin, Tuhan tuh diakuin dalam kehidupan kita, ya itu it's more important daripada kita sibuk ke gereja. Sibuk dulu gue juga aktif di gereja tuh bisa seminggu 5 hari di gereja gitu. Seminggu 5 hari? Iya, betul. Acara ini, pelatihan ini semua diikutin. But is it worship? Kalau gue pribadi belum tentu gitu loh. Belum tentu. Karena apakah itu apa kita benar menghidupi Tuhan, apa kita benar kehidupan kita tuh berusaha menyenangkan Tuhan gitu ya. Gitu. Berarti kalau kayak gitu, musik itu sebenarnya bagian kecil sekali dong ya. Betul. Dari sebuah kehidupan seorang penyembah Tuhan ya. Kalau gue lihat musik tuh lebih kayak sarana kayaknya ya, karena setiap orang di-created different from God. Dari Tuhan dikasih different gitu ya. Artinya ada yang talentanya, kalau istri saya kebetulan talentanya diangkat. That's her platform of worship. Ketika kita dalam rumah tangga, dia mengatur expenses dengan rapi, dia mengatur budget dengan rapi, that's her worship gitu, to God. Kalau gue sendiri kan memang dikasih lebih dari sisi kreatif gitu ya, dari sisi musik, songs gitu loh. Mungkin itu part gue untuk gue worship Tuhan gitu loh. Tapi it's just a platform, it's just a way. What if suatu hari gue udah tua, banyak orang yang udah tua mungkin nggak bisa main musik lagi. Apakah artinya kita berhenti menyembah gitu loh? Apakah kita berhenti menjadi kesenangannya Tuhan gitu loh? Sementara Silika juga, istriku juga ingetin juga, kadang bilang gini, Tuhan tuh sayang banget sama kita. Kayak kita belum punya anak betulan ya, tapi kita punya 2 anjing gitu loh. Hanya dengan melihat mereka lari-lari aja kita udah seneng gitu loh. That's how God sees us gitu loh. Kita hidup aja dia udah happy, dia udah seneng lihat kita. Apalagi kalau kita berusaha mengakui dia, melakukan apa yang dia suka. Gua rasa itu lebih the real form of worship, bukan persembahan loh. Karena Tuhan bilang apa artinya persembahan dibanding ketaatan. Gue lebih prefer ketaatan, Tuhan bilang, dibanding persembahan. Nah, jadi kalau kita kayak online service ya. Oh, haleluya, luar biasa sekali loh ini ya. Saya sampai terpana ya dengan apa yang dipaparkan. Haleluya. Om Yusuminardi. Oh iya, haleluya. Jadi in conclusion berarti worship itu tuh lebih kayak melakukan yang terbaik ya dari apa yang Tuhan udah kasih ke kita ya. Live our life as God want us to be. Walaupun emang susah ya, kadang-kadang kan ngomong gampang ya, tapi it's very hard gitu. Tapi ya itu sih sebenarnya, it's how we present our life gitu loh. Maksudnya how we live our lives gitu. Nah, tapi kan banyak orang Kristen itu yang merelatekan penyembahan itu selalu dengan musik. Sehingga berpikir bahwa kalau tanpa ada lagu, tanpa ada nyanyian, tanpa ada musik itu kita susahlah untuk bisa nyembah Tuhan lah. Nah itu tuh paradigma itu kan kuat sekali. Sehingga otomatis aja nih kalau kita misalkan di kelompok kecil, komsel gitu ya, yuk kita nyembah yuk, semua kayak udah tahu ini artinya kita menyanyi gitu, gitu kan. Nah ini kan kayak salah kaprah kali ya. Nah mungkin nggak sih bro, orang Kristen itu bisa menyembah Tuhan, sungguh-sungguh menjadi seorang worshiper tanpa ada lagu, musik dan nyanyian sebenarnya dalam
entah ritual Iya. kekristenan ataupun kehidupan dia. Mungkin nggak itu? Nah, sebelum gue jawab mungkin atau enggak, nanti ingetin ya kalau sampai lupa jawab mungkin atau Siap. enggak. Cuman intinya gini dulu, gue ini kan kerja sebagai music producer ya. Jadi maksudnya in my line of work itu, kerjaan gue itu memanipulasi perasaan orang lewat musik. Contoh, kalau kita ngerjain jingle tertentu produk ya, atau apa, pasti kan ada image tertentu yang Iya. produk ini mau tuju. Iya. Jadi ketika image-nya youthful, mungkin buat segmen marketnya umur-umuran Faith nih. Sama Gue juga dong youthful. Om, jangan gitu lah Om. Akuilah Om. Tolong ini jangan dimunculkan ya nanti ya. Saya usia masih seangkatan. Jadi ketika bikin musik untuk produk yang segmen marketnya Faith, misalnya lebih teenager, sama kita yang mungkin lebih ke professional business owners gitu ya, itu kan different gitu loh. Jadi kita bisa create that image. Jadi sebenarnya musik itu memang benar-benar powerful. Secara apa yang dibilang di Alkitab itu sebenarnya sinkron dengan. Jadi musik di Alkitab kan kayaknya powerful ya. Orang bisa nyanyi, orang bisa semangat, bisa Tembok runtuhin, bisa jebol. bisa segala macam. Itu I think it's very scientific sebenarnya gitu loh. Oh, itu proven sebenarnya. Oh ya? Zaman Wow. sekarang pun banyak universitas itu, apalagi di luar negeri ya, ada jurusan-jurusan seperti terapi musik untuk nyembuhin sakit dan segala macam. Dan jadi musik menyembuhkan itu scientific. dan makanya sekarang malah yang orang dunia, istilahnya dunia malah memakai power of music lebih efektif dari gereja. Tapi kita malah kayak ini bukan Tuhan. Nah, ini. kita sibuk dengan yang gitu-gitulah intinya. Nah, tapi poinnya adalah gini, justru kalau saya lihat, kita mungkin pertanyaan ini bukan bisa nggak sih dengan musik atau tidak dengan musik. Kalau dari saya lebih kepada gini loh, yang mesti hati-hati itu sekarang, kita ini nggak sadar bahwa kita hidup di masa yang penuh dengan noise. Dan noise itu masih sengaja di-create. Untuk kita tuh bombarded with information, bombarded with a lot of things yang nggak esensial. Itu dulu. Bahkan semuanya muncul tampak seperti kebenaran. Betul, ya. tampak seperti kebenaran, tampak seperti the new normal. The Iya. new normal. Sekarang balik lagi, di generasinya Faith mungkin, mengenal gereja ya gereja yang sekarang, lighting, sound system, dan Iya, segala tadi macam. kita ngomong 40 tambah Gitu. 10, dia nggak ngerti. Nggak ngerti. Mungkin ini yang nonton juga 40 tambah 10 belum tentu ngerti. Siapa tahu ngerti juga, mungkin umurnya sama. Kalau ada yang ngerti, tolong komen ya. 40 tambah 10 tuh, 40 coba tambah 10. dicari. Nah, jadi maksud aku kita mesti bisa lihatnya gitu dulu bahwa apakah semua yang kita lakukan sekarang itu necessary atau enggak. Jadi worship sendiri itu apa sih esensinya? Ya benar juga, Faith. Lu kan maksudnya masuk dunia gereja, mulai melayani itu umur berapa? Umur 13 atau 14 gitu. Berarti kan 2-3 tahun yang lalu. Ya. Kayaknya setahun yang lalu deh. Lu kan 15 tahun Iya. ya, tapi kayak udah lupa gitu ya berapa tahun. Ya lupa lah. Wajar, saya juga manusia. Ya, siap. Gua pikir cuman om yang bisa lupa loh, om. Iya, otak mulai melemah ya. Nah, aduh, gue jadi lupa mau nanya apa sama Fit. Jadi, maksudnya lu melihat gereja dan kekristenan yang sekarang ini, kebayang nggak sih bahwa dulu tuh ada masanya gereja itu nggak pakai alat musik, cuma nyanyi doang. Gitar kopong doang, gitar bolong. Gitu. Atau bahkan nggak ada gitar, bahkan iya, cuman tepuk tangan nyanyi aja. doang dan sebagainya. Lu pernah kebayang bertanya-tanya gitu atau cuman oh ini ya kekristenan gitu? Enggak sih, nggak pernah kebayang sih. Iya, luar biasa. Kamu memang orang yang baik ya. Pokoknya percaya aja. Aduh. Nah, makanya bro, ada banyak sekali pandangan-pandangan kebenaran tanda kutip yang coba disusupkan atau diberikan kepada kita bahwa ini loh worship, ini loh musik dalam gereja tuh harus begini, begitu, dan sebagainya. Nah, gimana kita sebagai orang Kristen bisa benar-benar menghidupi kehidupan seorang penyembah yang sejati gitu ya, tanda kutip ya. Nah, itu gimana gitu? Nah, makanya itu dia. Maksudnya kalau menurut gue itu penyembahan tuh personal soalnya. Personal. Ya, it's not corporate gitu loh. Kita di gereja itu kan ada ibadah raya. Yes, kita perlu merayakan, kita perlu ibadah raya. Tapi kan itu sifatnya nggak personal, itu sifatnya corporate gitu loh. Dengan maksudnya menurut gua karena penyembahan itu personal, artinya it has to start with our heart. Orang lain mau merasakan apa enggak bukan urusan kita gitu loh. Dan gue cuma percaya gini loh. Buat gua penyembahan yang sejati itu even di dalam hidup gua itu adalah ketika gua benar-benar grateful for what God has done. Walaupun kita tahu kita ditebus, kita nggak setiap saat sadar itu gitu loh. Nah, misalnya tiba-tiba ada saatnya gue lagi sulit, tiba-tiba Tuhan kasih gue kasih karunia yang membuat gue tuh nggak bisa mendinai bahwa itu kebaikan Tuhan. Di situ kita ngangkat tangan aja nangis tuh, nggak usah ada lagu, nggak usah ada apa. That's worship. We mean it. Sama dong kita sama orang kita ngomong kayak bisa dengan hati yang tulus atau enggak, bisa aja dibuat-buat kan. Oh iya deh, thank you loh. Padahal kita mati kita nggak suka gift-nya. Sama Tuhan we cannot lie like that gitu loh. Jadi itu bukan. Penyembahan adalah ketika lu benar-benar tulus gitu loh. Bahkan ketika si pemberi pun nggak expect lu untuk say thank you,
Tapi lu dengan hati yang penuh grateful itu Iya. lu say thank you, that is worship Iya, sebenarnya ya. dan nggak perlu lagu. As simple as that. Betul. Dan lagu itu gini, bayangkan gini. Lagu itu kan ditulis sama orang, betul ya? Dan lagu itu kan ditulis harus berdasarkan sebuah cerita kan. Orang itu. Ya orang itu atau pengalaman orang lain terserah, tapi harus ada story behind the song gitu. And the story has to be a gratefulness atau story about kita being melihat Tuhan tuh awesome gitu. Kita kagum sama Tuhan. Harus itu dulu dasarnya. Nah, makanya ketika kita menyanyikan lagu, it's not about the song, it's not about the lyrics, tapi lagu itu resonate nggak sama kita. Wow. Bener nggak sih? Waktu kita nyanyi lirik itu, waktu kita bilang I'm coming back to the heart of worship misalnya, and it's all about Itu you. tuh bener-bener nggak kita kayak gitu juga Iya, gitu ya? kita bisa mengiyakan nggak? Pas kita ngalamin lagu itu mungkin sebenarnya experience-nya akan lebih wow dibanding kalau kita memang lagi nggak ngalamin. Misalkan lagu tentang kesembuhan, kita nggak lagi sakit, ya kita nyanyi akan beda sewaktu kalau kita lagi sakit nyanyi lagu itu, bener nggak sih? Nah, worship ya harus kayak gitu. Jadi unsur personal kita tuh kayak terconnect dengan ekspresinya, Yes. terus nyampe ke Tuhan Betul, gitu ya. betul. Nah, itu worship. Worship. Dan itu terjadi sebenarnya di setiap ibadah gitu kan, secara personal, tapi personal yang bersama-sama. Iya, dan Dan itu jadi kemudian, sesuatu yang masif kan. Gitu. Sesuatu yang wow, keren banget. Jadi sebenarnya ibadah raya tuh juga luar biasa ya kalau dijalankan dengan pemahaman yang kayak gini ya. Betul. Nah sayangnya kan kita malah ngelihat banyak di gereja itu yang kelihatannya nyembah cuma yang lagi pelayanan. Nah kemudian yang yang di kursi jemaat banyak ya, nggak semua lah, tapi seringkali ada yang cuma nonton gitu. Hari ini bagus juga ya yang main musik ya. Hari ini Faith nyanyi suaranya keren juga ya. Lebih kepada kayak itu kan menjadi kegelisahan banyak orang Kristen juga ya. Makanya kita mesti sadar ketika sekarang kita ibadah setiap minggu online maupun offline. Nanti kan online ini kan jadi sesuatu yang berkelanjutan, jadi sebuah culture yang baru lagi ya gitu ya, sama kayak ibadah raya yang dulu. Nah, maksudnya yang kita mesti bandingkan guys, dari semua elemen yang kita punya dalam ibadah kita mesti lihat mana yang esensi, mana yang enggak. Bukannya nggak esensi nggak boleh, bukan. Nah, contoh begini. Sekarang tadi bilang jemaat sukanya diem, yang di depan kayaknya heboh. Pertanyaan berikutnya lagi, yang di depan itu heboh, angkat tangan, nyembah Tuhan. Kenapa? Karena you're being grateful, kamu benar-benar mengimani apa yang kamu katakan, atau it's just a gesture. Ya, dan stage act yang memang harus ada. Kayak kita hari Minggu. Pemimpin lu agak semangat dong, gimana lu yang di belakang-belakang gitu kali. Ya mungkin. Maksudnya bukannya kita ngomong pelayan Tuhan juga selalu harus dalam kondisi optimal, enggak lah. Kita juga sadar kita manusia, kita bisa ups and downs. Tapi tantangannya adalah gimana ketika kita nggak feel it, kita bisa telanjangin semua faktor yang nggak penting itu, dan kita search within ourselves gitu, bahwa hari ini gue nyembah Tuhan karena apa ya? Itu dulu sih menurut gue. Jadi kalau penyanyi-penyanyi ini pun datang udah, aduh sebenarnya gue hari ini juga lagi burn out, udah capek gitu. Tapi harus semangat. Gak heran gitu ya? Impact-nya ya gue kayak gitu loh. Ke jemaat ya impact-nya jadi biasa aja. Karena mereka memang harus, walaupun kita juga bilang sama jemaat, it's your worship. Bukan tanggung jawab kita loh untuk bikin kamu bisa grateful. Are you being grateful? If not, ya itu urusan sama Tuhan juga gitu loh. Kita cuma bisa inspire you. We can only do our best untuk inspire you gitu loh. Wow, ini sih termasuk episode yang sangat dalam sekali ya. Sampai kita terdiam, sulit untuk berkata-kata. Ya. Luar biasa, Kokoh Yusuf Winardi ini. Ya boleh nggak bro, kasih, tadi kan kita nyinggung sedikit tentang online gitu ya, ibadah online atau pertemuan-pertemuan online gitu kan. Nah, anggap saja one day ada kemungkinan kita sudah tidak bisa beribadah seperti yang kita lihat selama ini. One day mungkin kita nggak bisa ngumpul nyanyi, one day mungkin kita nggak bisa bahkan untuk sekedar ngomong kebenaran satu sama lain aja sudah sangat sulit. Kan itu sebenarnya yang terjadi di beberapa negara ya. Orang mau ketemu aja susah dan sebagainya, bla bla bla. Nah, apa yang kita mesti miliki gitu untuk menyiapkan diri kalau ada situasi-situasi seperti itu? Mungkin sekarang belum se ekstrim itu. Tapi kan dengan adanya corona kemarin aja juga udah beberapa orang kan, aduh udah nggak bisa nyanyi lagi, udah nggak bisa nyembah lagi, nggak ngerasain hadirat Tuhan. Nah berarti kan kita ini ada something yang missing, yang kita tidak siapkan ternyata. Ketika keadaannya tuh nggak seperti yang kita expect gitu, kita mesti gimana bro? Jangan-jangan malah sebenarnya kalau menurut gua adalah jangan-jangan selama ini kita pikir esensi itu ternyata semua kamuflase, ternyata itu semua hanya distraction buat kita. Jadi yang kita pikir selama ini, oh gereja tuh harusnya gini, oh penyembahan tuh harusnya gini. Kita pikir itu yang penting, itu yang utama. Yang benar itu. Gitu. Ternyata semua itu bukan itu intinya. Nah lu gimana? Ayo. Udah 40 tahun hidup di gereja begitu misalnya. Oh cara menyembah harus gini. Ternyata bukan itu esensinya. Nah kalau menurut gue pribadi sekarang, apa sih sebenarnya kita nggak usah sebelum worship kita ngomongin dulu. Tuhan tuh perintahnya apa ke kita? Cuma 2.
mengasihi Tuhan kan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, akal budi dan segala macam. Ini nggak butuh panggung, nggak butuh lighting, nggak butuh online offline, nggak butuh apa-apa. Betul juga. Lu bisu, lu tuli, nggak bisa denger musik, lu nggak bisa ngomong, Tuhan tetap kita bisa nyembah Tuhan, bukan musik. Itu dulu. Yang kedua, apa? Mengasihi sama manusia seperti dirimu sendiri. Anggap gereja nggak ada, kita cuma bisa online. Wow. Apakah dua ini bisa dilakukan? Oke, nggak ada online, sama sekali nggak ada online, nggak ada gereja. Gereja dilarang. Orang terisolasi di rumah sendiri-sendiri. Gitu. Nggak ada gereja dilarang. Anggap aja begitu, kita ngomong ekstrim. Dua ini bisa jalan nggak? Bisa. Karena Tuhan nggak akan ngasih perintah yang kita nggak bisa lakukan. Ini sih membuat saya juga terdiam beberapa detik. Ini bener kan? Maksudnya, it's true gitu loh. Jadi kalau sekarang hanya masalah, aduh online gue nyanyi nggak gitu enak nih, emang it's not about you. Iya ya, kalau kita ngomong kayak gitu berarti kayak apa ya, ini soundnya kurang gimana, ini tampilan kurang gimana, tuh jadi sesuatu yang kayak cuman, itu kan cuma dekorasi. Betul. Gitu ya. Nah, karena kita gereja, kita mau relevan, good, supaya kita bisa menjangkau jiwa. Tapi kalau kita nggak berhati-hati, artinya yang kita lakukan relevan buat orang lain, itu jadi kayak orang yang gini loh, I want to be liked by people. Tapi relevansi yang kita lakukan itu nggak ada relevansinya dengan perintah Tuhan yang dua ini, mungkin jangan-jangan. Berarti, tapi kan bukan berarti gini ya, oh ya udah, kalau kayak gitu kita udahlah bubar aja. Bukan. Nggak usah ada nyanyi, nggak usah ada ini, bubar, yang penting esensinya mencintai Bukan Tuhan. gitu sih, maksudnya lebih kayak gini loh, kayak kita dalam kehidupan kan, is this a want or a need? Ngerti kan? It's good to have a church yang punya fasilitas bagus, tapi is it a need? Must have, nice to have, gitu ya. Iya, esensi nggak gitu. Kan kita lagi bicara konteksnya kalau sampai gereja nggak ada gitu. Kalau sekarang ada ya berarti Tuhan masih punya kasih karunia buat kita. Untuk kita dibantu dengan musik yang enak, ya, dimanipulasi dengan musik. Ini manipulasi bukan bahasa jelek loh. Karena Tuhan ciptakan musik dengan power itu, dengan kuasa itu. Berarti kan dalam tanda kutip gini, lu tuh ya bersyukur sekarang ini masih bisa ada musik, masih ada ruangan yang bagus, ada multimedia, gitu aja lu masih nggak mau gitu. Malah pertanyaan gue nggak akan hanya bersyukur. Sekarang gue balik tanya sama lu, kalau lu sekarang masih kesulitan, pertanyaannya ketika gereja ini dilarang, semua ini nggak ada. Wah, lu ambiar udah Iman itu. lu di mana? Apakah iman lu tergantung online offline, tergantung yang main musik siapa, tergantung pendetanya siapa? Gitu. Kalau iya, nah, I feel sorry for you, karena mengerikan kalau iman kita didasari itu gitu loh. Iya, bayangin aja dengan semua fasilitas yang udah kita kayak digelontorin gitu ya. Pembicara dicari yang paling pintar ngomong, paling bisa lucu, knowledgeable gitu aja lu masih kayak, aduh, nggak oke nih, masih kayak imannya kayak mesti di starter, apalagi nanti ketika itu semua diambil ya. Betul. Wow. Ini sih dalam banget loh ya. Saya liatin kru-krunya sampai udah nggak tahu ngantuk atau di zaman Tuhan itu ya. Butuh kopi kru sih. Butuh kopi ya. Oke. Sayang waktunya juga udah nggak banyak ya. Closing aja. Berarti kalau kita bisa simpulkan, musik, ibadah, semua fasilitas itu sebenarnya diizinkan Tuhan sekarang kita nikmati. Itu tuh hanya alat. Ya. Supaya yang tadi perintah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tuh bisa lebih maksimal. Yes. Dengan alat yang secanggih sekarang dan sebagus sekarang aja, kalau lu masih ogah-ogahan, berarti kan kata si Om yang satu kan terlalu, kan gitu kan? Terlalu. Ya, keterlaluan gitu kan. Maka berarti yang kita perlu latih adalah bagaimana kalau tanpa itu semua, aku tetap bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, menunjukkan ekspresi yang tetap sama walaupun tanpa ada fasilitas apapun. That is worship. Ya. Bukan begitu Ibunda Ratu? Ya, saya lihat Anda sangat mengamati sekali dari awal sampai akhir. Coba apa yang lu dapetin, Vet? Lu sebagai anak umur 15 tahun, millennials ya, yang sudah ngelihat gereja tuh kayak gini. Karena terus terang lo ya, Om sama Om Ucup ini, ya, kita udah ngelihat gereja zaman dulu ya yang masih lantai masih tanah, gue pernah tuh. Terus masih pakai dasi apa, terus nyanyi. Wah, pokoknya yang gitu-gitulah ya. Jadi kita ngelihat. Nah, tapi kan lu masuk di era gereja yang kayak udah modern ya, keren apa segala macam. Apa yang lu dapetin dari obrolan kita nih, Fit? Ya kurang lebih mirip lah sama dari episode sebelumnya. Episode yang mana nih? Episode sebelumnya ada 300 nih soalnya nih. Masa sih? Ya intinya worship itu tuh relationship kita sama Tuhan. Semua fasilitas yang kita pakai sekarang itu ibaratnya cuma kayak embel-embelan. Wih, apa tuh istilah apa sih embel-embel? Embel yang buat mandi, embel. Embel-embelan. Oh, itu embel. Ya, jadi yang esensi adalah worship is relationship with God. Fasilitas dan yang lain-lain itu kayak mempercantik lah ya, bukan embel-embelan. Memperindah, mempercantik. Jadi kalau sudah dikasih fasilitas masih nggak mau juga,
terlalu. Itu. Oke, thank you Om Yusuf Winardi. Gara-gara Fed nih gue jadi panggil dia Om ya. Gue jadi pengen pensiun ya abis ini. Terima kasih Yusuf Winardi ya. Thank you sama-sama, Walaupun kita Bro singkat Faith, thank obrolan you. tapi dalam sekali sih menurut gue, ini dalam banget sih. Kapan-kapan semoga ada kesempatan kita ngobrol lagi. Amin. Ya, sampai jumpa teman-teman semua di episode-episode yang berikutnya. Fed, tutup dong Fed, lu jangan makabut. Ya, lu say apa goodbye. Apa ya? Gitu. Bapak terima kasih dong, biasanya Bapak terima kasih lagu. Iya, thank you for watching. Ntar linknya di bio. Link on bio. Oke, siap. See you again. Bye. Bye-bye. Astaga.